Takai kalau misalkan memang mau melakukan pembegalan ke arah tim-tim yang akan melaju ke area ini? Yes. Takai lagi mencari celah dalam pertahanan tim Void karena zona pun sudah pasti menuju ke arah SMB kali ini, dan Eagle 365 menurut gue mendapatkan tempat yang sangat enak. DU juga cukup enak kali ini ya, mengambil bagian selatan, dan SG sekarang masuk ke bagian SMB bisa mengambil ujung-ujung dari perbukitan yang mendapatkan high ground advantage menghadapi tim-tim lain. Yes, benar banget. Ini rotasi out of the box yang dilakukan oleh Skylets Gaming, di mana mereka tahu kalau misalkan area ini udah kena blue zone, jadi secara otomatis kemungkinan kecil adanya tim yang akan melakukan pembegalan di area jembatan. Dan sementara ini ada Star yang udah tryhard banget berenang-renang menuju ke arah kotak airdrop supaya bisa mendapatkan perlengkapan yang lebih maksimal lagi. Yap, kita bakal lihat dari tim GD dengan berenang pelan-pelan menuju ke arah Novo. Mereka masih harus menghadapi tim Onyx yang tepat di belakang mereka. Berenang juga menuju area yang sama kali ini ya. Tanpa kita bakal lihat nggak cuma mereka yang berenang, 21 Foxe dan juga tim Boom sudah mulai terpantau di perairan dan akan menuju ke Pulau SMB yang sudah dihuni mayoritas tim kali ini. Yap, betul. Masih lengkap ya, 16 tim. Belum ada yang down, belum ada yang pulang sama sekali. Dan kita juga melihat Voin sama Takai masih nunggu-nungguan aja, ngelok satu sama lain. Belum ada yang bergerak. Bahkan kali ini dari Kuz Boys dengan Kean sudah mulai memutari rumah dari Voin. Gak mau ngambil jalur resiko. Nampaknya akan ditabrak. Oh no, ini dia. Langsung saja terobos dari Kuz Boys dengan Kean. Sudah mulai turun, angle shot dari aimbot tertutup. Tapi sudah ada lemparan granat. Kayaknya bakal dimasak pelan-pelan, low toss ke arah bawah. Akankah Kuzboy terkena ledakan-ledakan panas dari granatnya, tapi belum saja connect. Masih lanjut lagi. Ya, sudah balik lagi juga pergerakan dari tim Void tampaknya masih menjaga dalam rumah mereka. Zona sudah mulai bergerak, semua tim sudah mulai pindah posisi, tapi dari tim Void tampaknya tertahan oleh tim Takai yang terus melempar bom bertubi-tubi menuju ke arah tim Void yang menjaga bagian atapnya. Kita bakal lihat seorang Kuzboy sudah masuk dalam bangunan tapi tidak berani nge-push ke bagian lebih tinggi. Bom masih terus Kokang dilempar, tapi belum menemukan targetnya kali ini. Dan para bom dicoba lagi, Kean dalam posisi yang cukup berbahaya karena kenok oleh seorang Kal kali ini. Yes, betul. Dan Kean lagi-lagi menjadi orang pertama yang harus terkenok dari tim Takai. Dan sementara waktu kalau kita lihat dari Voin pun mereka melakukan setup 2-2 ya. Ada 2 player yang diutus dari luar, tapi ternyata ledakan granat dari Zay benar-benar on point, connect ke arah Dub. Dan kali ini dari Zay melihat ada celah kecil, langsung saja 2 player dari Voin tertumbang di dalam rumah. Ya, sudah bakal Kean juga dari tim Void tampaknya masih mengirim satu orang dari jarak jauh untuk nge-flank, tapi Zona mulai menghimpit semua anggota tim Takai dan juga Void. Zona mulai memberikan damage yang cukup sakit kalau ini diterima secara berkala, tapi Takai berhasil menumbangkan beberapa anggota tim Void dan bisa mengumpulkan giling-gilingan dan juga boostingan untuk coba survive dan menuju ke area SMB. Selain sisi dari tim Boom berhasil menumbangkan seorang Daybot dari tim GD. Ya, betul sekali. Dan ini kita lihat akan sulit banget buat para tim melakukan penyeberangan. Dari tim Takai juga gak akan bisa berlama-lama. Di sini Boom bertemu dengan Genesis Dogma masih melakukan fight dan Genesis Dogma pulang ya? Belum. Belum Masih ya? lengkap kok 16 orang. Enggak itu. Oh, masih ada Star ternyata. Masih ada Star yang tertahan di sisi Novo Revnoye dan Bintang dengan teman-temannya menjadi tim pertama yang harus pulang, Onyx Esports. Betul, kita bakal kali ini juga dengan Onyx pulang, tinggal menyisakan 15 tim lagi pada kali ini. Alter Ego tinggal menyisakan 2 member mereka, 21 juga tinggal menyisakan 2 poin, bahkan 1 member yang bertahan kali ini. Cukup banyak tim yang mulai dibincangkan dengan zona yang bergerak, tapi tampaknya Asa tidak akan hanya berdiam diri kali ini. Dia akan coba menumbangkan beberapa tim yang masih pengen robos ke area SMB. Kill demi kill diperoleh oleh sang Asa dengan kesabaran yang begitu baik kali ini. Tinggal menyisakan 2 anggota Takai dan juga 1 anggota tadi takedown adalah dari tim Alter Ego. Ya, betul sekali. Solo begal kali ini dari Asa. Victory 88 kayaknya bakal ngambil motornya langsung menerobos ke arah SMB. Wow, dengan kesabaran yang cukup baik bisa mendapatkan 1 player dan Zay berenang. Ayo lagi, semangat. Ayo lagi. Apakah bisa? Apakah sempat? Dapat. Dapat gak? Ya. Dapat oksigen. Dapat kali ini, dan dia tampaknya lolos dari seleksi kali ini ya, atau menuju ke ini tim berenang timnas Irengel. Iya, nggak jadi keeliminasi ternyata ya. Berkat latihan berenang yang cukup baik setiap harinya. Betul, ini dia fungsi dari latihan dan manfaat dari latihan ya. Iya. Saya bisa lolos ke timnas lomba berenang jarak jauh Irengel. Bener banget. Ternyata banteng itu nggak cuma di daratan, ada banteng ini juga. Banteng laut.
Dan kali ini kalau kita lihat yang berenang-renang juga ada Alter Ego Matthew yang sudah cukup tertahan oleh Eagle 365. Tapi kayak Anthem masih belum tahu karena kalau kita lihat dari crosshairnya itu mengarah ke daratan, belum terspot. Matthew masih bisa berenang, udah mulai menyentuh daratan, akan terspot oleh Anthem yang harus terkena tembakan cuman mana sedikit lagi. Kepalanya nggak kelihatan dan akhirnya Anthem yang harus terknockdown oleh Matthew. Tapi ternyata third party lagi-lagi victim selalu menjadi pelakor ya. Berhasil untuk mendapatkan satu player di depan sana. Oke. Sayang banget ya, Matthew tadi itu menuju ke perairan yang dangkal sehingga dia terpaksa berdiri di air. Gak bisa nyelam, gak bisa ngapain-ngapain lagi dan speednya terhambat tadi sehingga dia gak bisa gerak kemana-mana dan akhirnya tertangkap oleh tim victim. Tapi kita bakal lihat kali ini dari tim BFD, satu member mereka masih bertahan juga di bagian bawah, tidak bisa bergerak dan licin akan tertumbangkan kali ini. Ya, bakal ada follow up juga dari Jersey dengan FPP mode-nya langsung saja di knock and mengamankan satu kill point untuk Skylight Gaming. Tapi mereka masih punya PR, gimana caranya mereka bisa bertahan di pinggiran zona. Masih ada teman-temannya dari Bonafide Nux kayaknya nggak melakukan backup, malah ngacir. Mendingan milih untuk mengamankan diri di zona yang lain. Yes, kita bakal lihat juga dari tim BFD dengan kehilangannya member mereka tinggal seorang Nux yang bertahan. Dia akan coba memaksimalkan placement point sih. Dia punya posisinya cukup enak, tapi sebelah dia ada tim SG yang terus memberikan perlawanan juga. Di lain sisi Aerowolf juga berdekatan dengan tim victim, tapi kita bakal mendapatkan seorang Misery membuat tim victim kali ini jumlah mereka cukup terbatas dan ruang gerak juga mereka cukup terbatas. Tapi kita bakal Renare diterobos aja kali ini dengan bagi, tapi tidak mendapatkan target dan malah tertumbangkan kali ini. Ya betul sekali, bakal langsung di end. Rocky last man standing akankah bisa clutch dengan Aerowolf. Di depan sana sudah Rezelnas, kita lihat jiggle dan melakukan spray. Ternyata victim yang harus dipulangkan oleh Aerowolf. Yes, dan Hazelnut berhasil menyelamatkan tim Aerowolf kali ini, mendapatkan kill-kill tambahan juga di ujung circle. Tapi berapa lama dia mendapatkan waktu? Tinggal 25 detik untuk zona bergerak. Tepat di depan EVOS juga ada satu airdrop yang kali ini dipantau juga oleh tim Boom dan juga Aura. Cukup bahaya kalau tim EVOS pengen ambil. Aura pun cuma bisa bertahan kurang lebih 20-30 detik lagi dari sini karena zona akan bergerak dalam waktu 15 detik. Yap, betul sekali. Dimana kalau kita lihat positioning dari Aura ini adalah titik tertinggi di Pulau Selatan. Untuk masih ada mobil, seenggaknya ini bisa freestyle dulu. Wih, dari atas ke bawah, gubrak. Oh, aman. Karena ada bagi. Bisa melindungi dirinya dari hantaman ketinggian. Yes, kita bakal lihat dari tim Aura juga bakal turun ke bawah dan coba masuk ke area circle di mana Rosesi telah membuka jalan dan masuk ke area safe zone kali ini. BTR menguasai cukup center dalam zona kali ini dan punya chance cukup besar untuk menguasai circle kali ini kalau dia tidak dikelilingi oleh tim-tim lain. Ya, betul. Kalau misalnya masih bisa mengamankan posisinya, harusnya bisa dapat WWCD, tapi ternyata granat dari Dewa United luar biasa banget. Buy one get one free langsung saja akan menjadi momentum nampaknya untuk membersihkan Skylight Gaming dari Cryzen. Sudah memegang Tommy Gun, akan berlari-lari mencari di depan sana ada JMax tertembak tapi tidak terkena pelurunya. Pelurunya masih dingin, belum panas, mendapatkan satu di depan sana seperti JMax masih ada mobil yang bisa menjadikan cover. Oh no, JMax shoot dari Cryzen. Ternyata Skylight berhasil dipulangkan oleh Dewa United. Yes, kita bakal lihat dari tim DU tampaknya kali ini cukup galak mendapatkan kill demi kill kali ini dan tadi granat dari Uni benar-benar membuat keadaannya berbalik sih. Betul sekali. 2 granat berarti ya, Uni sama Oki. Iya, langsung dapetin 2 anggota tim SG, langsung membuat keadaan fight-nya menuju ke arah tim DU. Betul, dan sementara kalau kita lihat juga seperti yang sudah dikatakan Florian, Bagas bagus, George, BGS. panjang ya. Megatronite Alliance mengamankan posisi di tengah, mendapatkan kempon-kempon juga, melakukan split juga, nggak ngumpul di satu tempat. Masih saja di sisi lain ada fight yang terjadi, EVOS dan Aura masih saling tahan-tahanan. Satu player sudah berhasil diamankan, menyisakan last man standing, Rosezi. Ya, kita bakal lihat juga dari tim EVOS pelan-pelan sudah mulai mengunci pergerakan tim Aura. Tapi Aura masih survive hingga peringkat 10 kali dengan satu member mereka, Rosesi terakhir kali ini ya. Tapi EVOS juga sedang mencari celah di mana mereka bisa rotasi lebih dalam circle lagi. Karena circle mungkin pindah ke bagian-bagian yang lain. Dan mereka cukup ujung sehingga mereka harus cari cara sih bagaimana mereka bisa memaksimalkan rotasi kali ini. Itu yang kita bakal take down, Aura bakal spray dan oleh Liquid cuma belum sampai tumbang kali ini. Ya, betul. Dan player-player dari Eagle 365 itu semuanya numpuk di satu gudang kecil. Hanya ada fortingan-fortingan sedikit. Dan ini kalau misalkan ada satu granat masuk on point, duar. Itu bakal menjadi malapetaka buat Eagle 365. Yes. Dan sementara waktu kita lihat juga circle-nya, ada satu jalanan yang memisahkan 2 area. Dan zona pun kali ini cukup memihak. Tidak akan memihak ke tim manapun dan Aura pun ter-take down di posisi ke-9. Zona netral kayaknya untuk Gaiden dan juga BTR. Tapi cukup sulit bagi tim DU yang harus pindah ujung ke ujung circle kali ini. Ya, betul. Dimana kalau kita lihat juga di depan DU masih ada Boom, dan itu dia tap-tap dari kepala suku yang berhasil untuk memulangkan Aerowolf.
GD masih bertahan juga di bawahnya EVOS, tapi cukup memberikan perlawanan di mana EVOS kali ini satu knock satu player mereka dan harus tertahan. GD langsung melakukan smoke setup dengan sangat-sangat cepat. Langsung melakukan forting juga menuju arah Nichil yang sudah mengamankan compound di ujungnya. Ini dari GD benar-benar cermat banget. Dia knockin, dia nggak ada niat untuk nge-push, nggak ada niat untuk fight. Tapi tepat di tempat yang tinggalkan oleh GD. Di sini oleh DU dengan 4 anggota mereka masih bertahan. Tapi tepat di mereka juga ada tim Ikiar yang bisa memberikan perlawanan dengan melempar bom ataupun memfire ke arah bawah. Yes, betul sekali. Posisi dari Dewa United dihimpit oleh dua tim. Ada EVOS dan ada juga Boom. Ini cukup bahaya kalau misalkan mereka kena granat. Mobil dari Okiozora meledak. Langsung saja menumbangkan satu player. Harus segera dilakukan revive. Dan masih terjadi banyak sekali fight-fight. Lyzerk masih menjaga positioning paling atas. Ini kalau misalkan ada lemparan granat dari Lyzerk ke bawah, Dewa United dalam hal besar. Ya, sudah bakal tapping melontarkan juga oleh seorang Lyzerk. Dia bakal one by one tapping melontarkan, tapi belum berhasil. Tapi akhirnya berhasil menumbangkan seorang Jaspe kali ini. DU masih bertahan di cekungan mereka, tapi perlu bergerak sedikit lebih maju kalau mereka pengen dapetin angle nembak ke arah EVOS. Tapi GD dan Fosnya juga berbahaya karena EVOS mulai nembakin juga ke arah bawah. Ikiar cukup berkunci juga, tapi masih ada fortingan dan juga cover yang cukup baik. Yes, masih ada voting, masih ada mobil juga, masih bisa nge-defense dirinya sendiri. Tapi kita lihat dari Dewa United cukup terbuka juga. Uni nge-prone di tengah jalanan, smoke-nya nggak ada sama sekali. Ikiar nggak bisa kemana-mana, masih di-lock terus-menerus oleh Lyzerk. Dimana kalau kita lihat posisi terenak ini kayaknya masih dipegang sama Bigetron Red Alliance sih. Betul, dan Ikiar pun akan dipulangkan ke arah lobby dan menyisakan 5 tim lagi. 15 masih live kali ini membuat semua tim dengan jumlah yang cukup banyak kayak 3 untuk EVOS, 4 untuk Dewa, dan juga 4 untuk BTR. Dan tampaknya GD juga pulang ke arah lobby di posisi kelima, menyisakan 4 tim di mana Foxy masih menelan sakitnya Blue Zone. Betul sekali, dan ini akan menjadi pertarungan yang cukup sengit di mana ada dua tim yang berada di high ground, bahkan Dewa United berada di tengah-tengah antara mereka semua. Di mana Lyzerk juga masih terus-menerus mengelok positioning dari Bigetron. Ryzen masih terus memberikan counter, tapi ternyata Lyzerk berhasil untuk menangkap Luxi di belakang sana. Harusnya masih bisa di-revive, bahkan Lyzerk masih terus-menerus memberikan pressure ke arah Bigetron Red Alliance. Ya, sudah bakal lihat dari Lyzerk juga masih bakal coba nembak ke bagian bawah, tapi Uni yang masih bertahan di balik kendaraan membuat tim EVOS sedikit sulit untuk bergerak ke depan, karena kalau dia maju ke depan, Uni bakal nembakin mereka, dan kalau terbuka nembakin Uni, BTR bakal nembakin mereka. Itu Di sini DU cukup diuntungkan berada di low ground, tapi nggak lama karena zona pun akan pindah ke sisinya tim BTR kali ini. Yes, zona masih dipegang sama Bigetron, tapi Foxe ini nih berbahaya sekali ini Foxe. Ada duri dalam daging, ya bisa bilang. Oke. Bener kan? Duri dalam daging? Daging ikan. Iya, bisa lah apapun itu ya. Iya. Maksa dikit gak apa-apa. Dan lagi-lagi Lyzerk berhasil untuk menangkap Luxi, tapi ternyata ada Uxi yang berhasil untuk melakukan counter terhadap Lyzerk kali ini. Dari EVOS langsung memanfaatkan momentum untuk masuk nyebrang, tapi ternyata mobilnya meledak, diledakin sama Ryzen. Dewa United menjaga bagian dari lower ground dengan sangat apik sekali, membuat EVOS kesulitan untuk melakukan penyeberangan. Betul, kita bakal kayaknya dari tim DU juga masih menjaga posisi mereka, tidak mau bergerak terlalu cepat dan coba memotong pergerakan tim EVOS terlebih dahulu sebelum maju ke arah BTR. Tapi Foxy yang mengambil keuntungan terbesar dari semua peperangan ini. Betul, tinggal stay aja di rumah jamur ya kan, nungguin mereka semua pada perang. Tapi ternyata EVOS tidak berhasil untuk masuk ke dalam zona. Kali ini dari Dewa United akan melakukan clutch. Zuxi berhasil ditumbangkan oleh Ryzen dengan Tommy Gunnya bakal langsung di knock in. Tapi ternyata ada Luxi yang melakukan flank dari arah bawah. Akankah bisa berhasil untuk menangkap Ryzen? Betul saja, langsung flank dari Luxi mengubah segalanya. Game changer kali ini terjadi dan Dewa pun dipulangkan. Foxe masih bertahan di belakang rumah jamur, tapi apakah bisa membawa winner chicken dinner untuk tim 21? Ya, kita bakal lihat dari seorang Foxy 2 lawan 1 keadaannya hanya bisa ngepron tanpa memiliki peralatan terlalu banyak. Dapat dia membalikkan keadaan karena dia nggak punya bom, tapi lemparan bom dikeluarkan juga oleh seorang Liquid, lempar ke bagian seorang Foxy dan